Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, mohon maaf ganggu kesibukannya ya, Nona. Iya, tidak apa-apa. Oke, Nona, ini Pak malam ini ada bikin sebuah wawancara terkait dengan tugasnya Pak sebagai seorang calon pegawai negeri sipil. Jadi Pak minta tolong Nona untuk sebagai narasumber. Jadi ada Iya, bisa. beberapa pertanyaan yang ingin Pak tanyakan. Nanti Nona jawab sebagai Pak tahu bahwa Nona sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya, supaya orang bisa tahu Nona siapa. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Frederisa Dini Nurak, biasa dipanggil Dini. Nona kuliah di mana? Saya di Universitas Timor, Prodi Manajemen. Oke, di Prodi Manajemen. Oke, Nona Dini, mungkin tidak memperpanjang waktu, kita langsung ke pertanyaan saja ya. Ini Ya, pertanyaannya terkait dengan bela negara. Nah, Nona kan sebagai mahasiswa, apa yang Nona pahami tentang bela negara itu? menurut saya bela negara itu adalah sebuah tekad kita, sikap kita, tindakan kita yang baik dan bermanfaat bagi negara. Misalnya, kita sebagai remaja itu jangan mengkonsumsi narkoba, itu juga termasuk salah satu bela negara. Oke, baik. Nah, terus bagaimana jiwa bela negara yang Nona Dini tahu di masyarakat saat ini? Kan sebagai mahasiswa Menurut kan pasti kan tiap hari kan berinteraksi dengan banyak orang, toh? Nah, kira-kira seperti apa? menurut saya jiwa bela negara saat ini di Indonesia itu sudah rapuh Hmm? karena banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya bela negara. Adanya yang malas Hmm. belajar, banyak yang mengkonsumsi narkoba, dan ada juga yang masih melanggar HAM, hak asasi manusia. Oke, baik. Wih, jawaban itu sangat luar biasa ini. Nah, yang berikut adalah apa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk untuk memperkuat jiwa bela negara pada diri kita sendiri, terutama untuk Nona Dini sebagai seorang mahasiswa. Menurut saya, bela negara untuk kesadaran dalam diri kita itu jangan puas dalam belajar, saling menghormati Hmm. sesama, jangan bermaksiat. Maksudnya salah satunya itu baik itu mengkonsumsi narkoba. Oh, begitu. Jadi harus lebih meningkatkan apa? Belajar lagi untuk meraih cita-cita atau sukses di masa depan ya. Oke, baik. Terus mengapa kita harus punya jiwa bela negara? Karena dengan adanya bela negara itu, negara bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak bentrokan dan kacau. Makanya kita perlu bela negara untuk menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Oh, jadi dengan sebagai mahasiswa juga harus belajar dengan tekun supaya bisa lebih memahami banyak hal ya. Oke, baik. Nah, berikut adalah kegiatan apakah yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara, terutama bagi kaula muda. Ada kegiatan belajar, Hmm. menjaga lingkungan, saling menghormati sesama, membela yang benar dalam hukum atau adil. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan paling terakhir, supaya kita jangan berlama-lama lagi. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat itu sadar akan pentingnya bela negara? Nah, mahasiswa kan harus punya peranan penting nih dalam kemajuan suatu bangsa dan negara ke depan. Nah, kira-kira Nona Dini mau sarankan apa? Kira-kira. Kalau menurut saya semuanya ini kembali lagi dalam kesadaran dalam diri kita. Karena bela negara ini termasuk juga di dalam iman kita. Oke, baik. Jadi orang yang beriman pasti dia sadar bahwa ini negara dia, berarti dia harus membela negara dengan cara apapun. Oke, Nona Dini, terima kasih banyak sudah berpartisipasi Terima kasih, dan Pak. mau menjadi narasumber bagi Selalu, Pak Pak. dan rekan-rekan. Ya, Sukses selalu, tekun belajar dan semoga cepat Pak. selesai kuliah. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih, Pak. Selamat malam ya. Malam. Oke. Halo, selamat siang, Pak.
Ya, selamat siang. Mohon maaf sudah ganggu kesibukannya sebentar ya Pak ya. Ya, tidak apa-apa. Pak, mau sebelumnya kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa nih? Kita perkenalan diri dulu Pak. Ya, nama saya langsung saja ya. Nama saya Alpade Nenoban, Sarjana Sains Terapan Pariwisata. Eh, Sementara saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di bidang pemerintahan Kecamatan Patuleu Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ah, di sini unit kerja saya ada di Kecamatan Patuleu Barat, di Kepala Seksi Pemerintahan. Ya, jadi uh, kira-kira seperti itulah perkenalan singkat saya. Oke baik Pak, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Pak, mungkin kita langsung ke pertanyaannya saja terkait dengan apa yang ingin saya tanyakan ke Bapak terkait dengan uh, persoalan bela negara. Ya, Nah, boleh. baik Pak, yang pertama itu yang ingin saya tanyakan, Bapak kan seorang PNS nih. Apa yang Bapak ketahui sih atau Bapak kenal tentang bela negara itu? Ya, bela negara versi saya, menurut saya setelah ada di bidang pemerintah ini, uh, bela negara merupakan sikap atau sikap perilaku warga sekitar dalam hal ini warga negara Indonesia khususnya ya, uh, terhadap kecintaannya kepada tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, tapi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, Bapak kan bela negara masyarakat di situ tuh seperti apa? Karena di sini kita tidak usah omong atau berbicara tentang Indonesia secara keseluruhan, tapi kita berbicara bagaimana masyarakat di sana di tempat Bapak bekerja. Ya, menurut saya realnya itu akhir-akhir ini masyarakat bagaimana ya, pemahaman terkait dengan arti bela negara itu sangat-sangat minim sekali, bahkan hampir hampir pudar karena contoh yang saya ambil di sini dan yang saya lihat seperti pas kedukaan itu biasanya kan tanpa diundang kita harus langsung ke tempat Iya, betul Pak, betul. yang di kedukaan itu tanpa harus diundang. Nah, berbeda sekali dengan masyarakat di era sekarang. Mereka lebih mengutamakan di sosmed dulu. Oh iya, rest in peace atau bagaimana dulu, baru uh, tingkat empatinya mereka untuk sampai ke tempat duka itu di nomor dua kan gitu. Berbeda dengan masyarakat zaman yang sudah lalu-lalu, bahkan masyarakat di tempat lain itu mereka lebih mengutamakan rasa empati dan yang seharusnya itu bukan sosmed seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, melihat fenomena tersebut atau keadaan tersebut di sana. Nah, kira-kira sebagai seorang PNS, apa yang harus Bapak lakukan atau yang harus kita lakukan? Saran apa sih yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat kita atau untuk diri kita sendiri terkait dengan untuk memperkuat jiwa bela negara kita, Pak? Iya. Satu hal kembali lagi ke pemerintah lagi mungkin kita adakan sosialisasi lebih, mungkin kita adakan pendekatan lebih mungkin dengan masyarakat tertentu. Contoh di sini ada kelompok masyarakat gitu, kita harus adakan pendekatan yang lebih lagi sehingga kesadaran masyarakat itu terkait dengan arti bela negara itu bisa dipertajam, bisa lebih kuat lagi, bahkan kalau bisa seperti sedia kala. Oke, baik Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara itu? Kenapa sih? Apakah sangat penting atau bagaimana, Pak? Oh, sangat penting menurut saya. Mm-mm. Itu penting sekali karena jiwa bela negara selain penting untuk negara tercinta kita ini, ya ada dampak
dampak penting sekali bagi pribadi kita. Jika hal itu dibalik ke posisi kita sendiri, maka tentunya pasti kita tidak terima dong kalau misalnya itu tidak betul, dan kalaupun itu betul yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, empati masyarakatnya bagus, tingkat kepedulian masyarakat itu semakin baik, itu kan ada titik kepuasan sendiri sebagai pemerintah, bahkan yang bersangkutan juga. Nah, dengan hal tersebut, kira-kira yang bisa Bapak berikan nih, pendapat Bapak sendiri nih terkait dengan bagaimana sih memaksimalkan jiwa bela negara untuk baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, Pak? Oh iya, mulai dari diri sendiri dulu ya. Kalau mulai dari diri sendiri, saya ambil kembali lagi, kita ambil contoh tadi, contoh nomor 2 tadi, contohnya kedukaan. Lah, kita harus bisa memaksa diri kita sendiri, mendorong diri kita sendiri secara positif dan secara kuat bahwa betul-betul kita harus memberikan empati yang penuh sekali ketika kita mengetahui, ketika kita tahu bahwa oh ya ada kedukaan di sini, kita harus libatkan diri kita, minimal kita hadir di sana, kita turut ambil alih apa gitu. Kalau seperti yang ada di kampung-kampung seperti ini, misalnya pemasangan tenda, misalnya persiapan makan minum, persiapan tempat, persiapan dekor dan lain sebagainya, itu kadang itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau kembali ke orang lain, biasanya kita jangan segan-segan mendemonstrasikan, oh iya kawan, oh iya teman, oh iya bapak, mama, tolong ada kedukaan di sebelah, tolong mari kita sama-sama ke sana dan lain sebagainya. Atau sebagai pemerintah ya kita adakan perintah khusus gitu, kita mungkin secara spontan kita bilang, oh iya bapak mama, masyarakat sekalian, mohon perhatian, ada apa gitu. Contoh biasanya di masjid itu ada informasi, biasanya di gereja itu ada lonceng. Itu salah satu contoh empati yang kecil tapi syarat manfaat. Oke, baik Pak. Mbak, terima kasih banyak ya Bapak ya atas partisipasinya, sudah bersedia untuk menjadi narasumber bagi saya dan teman-teman dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja Pak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat siang Pak. Selamat pagi Adek. Apakah kakak boleh minta waktu untuk tanya-tanya sesuatu hal tentang bela negara tadi? Bisa. Kalau boleh tahu adik namanya siapa? Nama saya Maria Angelina Boyola, biasa disapa Ali. Oh ya, sekarang adik kelas berapa sekarang? Kelas 10. Kakak boleh bertanya tentang bela negara di adik? Bisa. Apakah adik tahu apa itu bela negara? Cinta, kesadaran berbangsa dan bernegara. Oh, berarti menurut adik bela negara itu adalah cinta terhadap bangsa dan negara. Ya. Oke. Kira-kira apa yang adik lakukan sebagai bentuk bela negara atau bentuk cinta terhadap negara itu, kira-kira apa yang bisa adik lakukan? Mengikuti apel pada hari Senin, mengikuti pramuka, gerak jalan, dan lain-lain. Oh ya, dan lain-lain. Di sekolah, ada sekolah di mana sekarang? Di SMA 2, Kefondan. Kira-kira di sekolah ada tidak bentuk-bentuk kegiatan bela negara yang dilakukan oleh sekolah? Ya ada. Oh ya, seperti apa saja? Seperti menjalankan eskul, itu seperti pramuka, kegiatan-kegiatan di luar, dan juga mengikuti lomba. Mengikuti perlombaan. Seperti gerak jalan. Oh ya, terus di sekolah kira-kira ada tidak upacara bendera? Ada. Setiap dilaksanakan setiap hari Senin. Adik ikut upacara bendera itu atau tidak? Ikut. Menurut adik penting tidak upacara bendera itu? Ya,
sangat penting. Itu untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Ya, jadi bentuk kecintaan terhadap bela negara adalah salah satunya dengan mengenang jasa-jasa para pahlawan. Oh, oke, baik. Apakah selama ini Ade sudah melakukan bela negara? Ya, sudah. Menurut Ade selain tadi mengikuti eskul, gerak jalan, pramuka, kira-kira sebagai pelajar nih, bentuk kegiatan bela negara yang lain itu misalnya seperti apa? Tidak mengonsumsi obat terlarang, tidak mengikuti tawuran, dan juga tidak bolos atau tidak bolos. Berarti taat terhadap peraturan di sekolah. Oke, baik. Terima kasih Ade Alin atas kesempatannya untuk mau diwawancara. Semoga sukses selalu dalam sekolah. Terima kasih.